warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia Fandia, kelas 10-4 dari absen 33 kelompok 1. Saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah lokasi. Tarumanegara menguasai area yang sangat strategis. Di bagian Pulau Jawa Barat mencakup area Banten, Jakarta, dan sampai pedalaman Bogor. Yang kedua ada batas wilayah. Kawasannya dibatasi oleh alam. Di ujung barat adalah pesisir Banten hingga perbatasan Sungai Cipanagara sebagai batas wilayah bagian timur, terletak di daerah Subang sekarangnya. Namanya terdiri dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Taruma artinya tanaman nila atau indigo yang biasanya digunakan untuk pewarna pakaian, dan Nagara diartikan sebagai negara atau kerajaan. Kelima ada topografi perairan. Peradaban mereka bukan di gunung, tetapi di 3 aliran sungai besar ini, yaitu Sungai Citarum, Candrabaga yang ada di Bekasi, dan Sungai Gamati. 3 sungai ini sebagai jalur tol kuno untuk transportasi dan jalur perdagangan. Yang kelima ada kondisi lingkungan. Karena berada di lingkungan aliran sungai, jadinya tanah-tanah di sana itu sangat subur dan bagus untuk pertanian. Yang keenam ada rekayasa sumber daya air. Raja Punawarman tidak mungkin hanya diam saja melihat warganya kebanjiran. Jadinya ia memerintahkan untuk membuat kanal atau saluran air sepanjang 12 km yang berfungsi untuk drainase atau membuang air ke laut saat hujan untuk mencegah banjir, sekaligus menjadi saluran irigasi saat musim kemarau agar sawah tetap terairi. Ada peta lokasi Kerajaan Tarumanegara yang saya dapatkan dari buku sejarah 2013 kelas 10 atau fase E. Di sini ada area Jawa Barat, di sini daerah Jakarta, Bogor, Bekasi. Yang diabuin itu area-area yang dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara. Di sini ada yang gambarnya kayak segitiga, ini ada peninggalan sejarah seperti Prasasti Cidanghyang, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Caruten yang terletak ada di Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Itu dijelaskan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifa. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang silsilah Raja Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara 358 sampai 669 Masehi di Jawa Barat diperintah oleh 12 raja berdasarkan naskah Nawangkerta, dengan Jaya Singawarman sebagai pendiri dan Purnawarman raja ketiga sebagai penguasa besar. Purnawarman membawa kerajaan ke puncak kejayaan pada 395 sampai 434 Masehi dan membangun ibu kota Sundapura. Ada juga berikut daftar 12 raja Tarumanegara. 1. Jaya Singawarman sebagai pendiri. Yang kedua, Dharmayarman. Ketiga, Purnawarman sebagai puncak kejayaan. Yang keempat, Wisnuwarman. Yang kelima, Indrawarman. Yang keenam, Candrawarman. Yang ketujuh, Suryawarman. Yang kedelapan, Kertawarman. Yang kesembilan, Sudawarman. Yang kesepuluh, Hariwangsarwarman. Yang kesebelas, Nagajayawarman. Yang ke-12, Langgawarman sebagai raja terakhir.
Dan yang terakhir ada poin penting silsilah. Pendiri Jaya Singawarman adalah menantu pada Dewa Warman 8 dari kerajaan sebelum Salakanagara. Raja terakhir Linggawarman tidak memiliki putra mahkota, sehingga takhta diturunkan kepada menantunya terus bawa yang kemudian mengubah Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Semua raja menggunakan akhiran Warman, Sanskerta, Perisai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu keadaan politik yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Nah, yang pertama itu di bawah pimpinan Raja Jaya Singawarman atau biasa disebut Singawarman, merupakan pendiri dari Kerajaan Tarumanegara, didukung oleh salah satu raja yang ada di Salaka negara, yaitu Dewa Warman VII. Nah, Dewa Warman VII ini membuka wilayah sekitarnya untuk dikuasai dan juga berkembang. Nah, setelah berkembang, wilayah tersebut dinamakan sebagai Tarumanegara. Nah, Raja Singawarman ini berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang kecil dan juga diterima oleh masyarakat. Nah, raja tersebut juga membangun ibu kota yang bernama Sundapura, dan sistem yang ada di kerajaan tersebut dibangun dengan sistem monarki absolut. Nah, yang kedua yaitu di bawah pimpinan dari Raja Purnawarman. Nah, raja tersebut merupakan pimpinan yang dapat mencapai puncak kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman juga membangun pusat pemerintahan dan juga memperluas kerajaan yang ada di Tarumanegara. Nah, Raja Purnawarman ini menetapkan pustaka berupa undang-undang yang berisikan yang pertama yaitu peraturan atau regulasi angkatan perang, yang kedua adalah silsilah dari kerajaan Warman, yang ketiga yaitu strategi perang, dan juga yang terakhir adalah hukum kerajaan. Nah, yang ketiga adalah di bawah pimpinan dari Raja Suryawarman. Nah, Raja Suryawarman ini memindahkan pusat pemerintah ke daerah timur, yaitu Cirebon dan juga sekitarnya. Nah, Raja Suryawarman ini juga membangun kerajaan-kerajaan kecil bernama Kendan yang berada di kawasan Bandung hingga Bogor. Sedikit kesalahan, semestinya berada di kawasan Bandung hingga Garut, dibantu oleh menantunya yaitu Manikmaya. Nah, kerajaan tersebut berkembang dan menjadi cikal bakal dari kerajaan Galuh. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu di bawah pimpinan dari Raja Linggawarman. Nah, Raja Linggawarman ini masih bisa mempertahankan stabilitas yang ada di pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Di bawah kondisi kerajaan tersebut sudah mulai melemah. Nah, yang kedua, ia juga memberikan restu dan juga kekuasaan kepada penerus yang non-sedarah alias tidak sedarah. Nah, karena ia tidak memiliki anak laki-laki, maka ia memberikan penerusnya kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Nah, karena hal tersebut, Kerajaan Tarumanegara mencapai akhir dari masa kejayaannya dan juga akhir dari kerajaannya. Karena
Wilayah tersebut sudah diambil alih menjadi Kerajaan Galuh yang berada di bagian timur dan juga Kerajaan Sunda yang berada di bagian barat. Kondisi ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kondisi ekonomi Kerajaan Tarumanegara bisa disebut berjaya dan mapan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan periodenya yang bagus. Diambil dari prasasti yang ditemukan, yaitu prasasti Tugu. Masyarakat Tarumanegara dipusatkan oleh pertanian dan perdagangan. Hal ini didukung oleh pembuatan saluran air pada masa Raja Purnawarman. Saluran air ini dibuat untuk mengatasi banjir dan mengairi lahan-lahan pertanian agar subur dan berkualitas bagus. Selain pertanian dan perdagangan, ada juga peternakan. Sebagaimana masyarakat Tarumanegara memberikan 1000 sapi kepada Brahmana. Seperti yang kita tahu, sapi itu adalah hewan peliharaan. Lalu 1000 sapi itu bukan jumlah yang sedikit, tetapi banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peternakan adalah mata pencaharian masyarakat Tarumanegara pada masa itu. Lalu ada juga pertambangan. Diambil oleh berita Cina, dituliskan bahwa masyarakat Tarumanegara memiliki perak dan emas. Sebagaimana perak dan emas merupakan hasil pertambangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa Kerajaan Tarumanegara memiliki pertambangan. Lalu yang terakhir ada pelayaran. Sebagaimana masyarakat Tarumanegara memiliki hubungan baik dengan India dan Cina. Jadi masyarakat Tarumanegara pergi ke sana untuk berjualan melalui jalur laut. Di sini saya Radit, bagian sosial di Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad keempat Masehi dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas, mencakup daerah yang sekarang menjadi wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan kuno di Indonesia yang berada di wilayah Jawa Barat. Kehidupan sosial dalam kerajaan ini dipenuhi dengan banyaknya misteri yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju pada masanya dan memiliki kegiatan perdagangan yang sangat aktif. Dan di sini ada contoh kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, adanya kelas sosial, yang dimana kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas, yaitu ada sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintahan. Yang kedua, ada kaum Brahmana. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan kuno yang memiliki corak Hindu. Oleh karena itu, kerajaan sangat memperhatikan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam memimpin upacara ritual di dalam Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, ada pedagang yang aktif. Kerajaan Tarumanegara juga dikenal dengan kegiatan perdagangan yang sangat aktif pada masanya itu. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak. Yang keempat, ada kepercayaan. Selain yang itu, ada juga misteri tentang kepercayaan dan agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara. Sejarawan masih belum sepenuhnya mengetahui kepercayaan atau agama yang dianut oleh kerajaan ini. Yang terakhir, yang kelima, ada pendidikan dan peradaban. Meski dapat dikatakan sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dengan ditemukannya berbagai prasasti seperti prasasti Cireden, prasasti Kebon Kopi, prasasti Muara Cianten, dan lainnya. Ini membuktikan pendidikan dan peradaban Kerajaan Tarumanegara sudah berkembang dengan baik. Kebudayaan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada agama. Agama masyarakat Tarumanegara bercolok agama Hindu, terutama pemujaan kepada Dewa Wisnu. Hal ini menunjukkan kehidupan masyarakat dan kerajaan dipengaruhi oleh India.
Bukti-bukti yang menunjukkan kerajaan Tarumanegara bercorak agama Hindu adalah prasasti-prasasti kuno yang berisi tentang pemujaan kepada Raja Purnawarman karena sebagai salah satu raja yang dekat dengan dewa. Lalu yang kedua ada artefak dan peninggalan. Artefak yang paling terkenal pada masa kerajaan Tarumanegara adalah prasasti. Prasasti-prasasti batu sangat penting pada masa kerajaan tersebut karena untuk menceritakan keberadaan kerajaan tersebut. Prasasti yang paling dikenal yaitu prasasti Ciaruten yang berisi cap telapak kaki raja sebagai simbol kekuasaan. Lalu ada prasasti Tugu sebagai cerita pengalian sungai air. Lalu ada prasasti kebun kopi dan jambu sebagai pemujaan kepada para raja. Lalu yang ketiga ada prasasti sebagai sumber budaya, sebagaimana prasasti dibuat melalui huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Jadi pada masyarakat kerajaan Tarumanegara mereka sudah bisa menulis dan menceritakan tentang masa kejadian tersebut yang ada di masa mereka. Lalu yang keempat ada catatan musafir. Catatan musafir yang paling terkenal pada masa kerajaan Tarumanegara yaitu catatan yang ditulis oleh bangsa asing yaitu bangsa Cina. Sebagaimana bangsa Cina menyebut kerajaan Tarumanegara disebut sebagai Tolomo. Dalam catatan tersebut menceritakan bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang besar dan juga dikenal oleh dunia karena melalui perdagangan dan pelayaran. Lalu ada akhir kejayaan dari kerajaan Tarumanegara. Di dalamnya ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dari dalam, dan yang kedua, faktor eksternal dari luar. Di dalam faktor internal terdapat 3 faktor lagi. Yang pertama yaitu krisis kepemimpinan, yang dimana setelah masa kejayaan Raja Purnawarman pada abad ke-5 Masehi, raja-raja selanjutnya tidak memiliki kemampuan yang setara, sehingga menyebabkan melemahnya kontrol pusat terhadap wilayah bawahan. Yang kedua itu adalah masalah administrasi, yang dimana akibat ketidakstabilan politik yang membuat penarikan pajak dan pengelolaan sumber daya menjadi tidak efektif. Yang terakhir ada kerusakan infrastruktur ekonomi, yaitu akibat dari ekonomi Tarumanegara yang sangat bergantung pada pertanian dan perdagangan sungai. Lalu ketika saluran Gomati dan Candrabaga tidak dirawat, produktivitas pangan sangat menurun drastis. Lalu di faktor eksternal yaitu dari luar ada 2 faktor, ada 2 penyebab. Yang pertama, munculnya kerajaan-kerajaan baru, yaitu yang ke-1 ada Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka pada abad 7 Masehi, lalu menggeserkan posisi strategis Tarumanegara. Kedua, ada Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno memberikan tekanan politik dan militernya pada abad ke-8 Masehi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Selanjutnya ada perubahan iklim, yang dimana cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan hujan yang tak menentu membuat perusakan pada sistem pertanian. Lalu ada pula akhir dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada proses desentralisasi, yang dimana Tarumanegara tidak hancur secara drastis melainkan memudar. Lalu yang wilayahnya diambil alih dan pecah menjadi kerajaan baru. Lalu yang kedua yaitu transformasi menjadi kerajaan Sunda, yang dimana sebagian ahli berpendapat bahwa sisa-sisa elit Tarumanegara membentuk kerajaan Sunda dan melebur dengan kekuatan lokal lain di Jawa Barat.
Dan yang terakhir itu ada bukti sejarah. Setelah abad ke-7 Masehi, nama Tarumanegara sudah tidak lagi disebut dalam prasasti maupun catatan sejarah.